Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya, termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda, satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, di hal. Kemudian orang menyimpulkan miranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu menadak terima bahak hadis Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoni. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoni. Wah itu laisa minna ini tak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga, dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok, kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama, dalam hal yang sama karena mereka bermadzhab. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karwan kiai cilik ning desa kok pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan, oleh door to door oleh. Nganti agar wong dijalukin apa? Sudah. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena butuhnya cek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak, sanging mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Ayo, nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus akarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sakarepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa? Salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda, kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini yang saya misalnya saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena tidak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa?
Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus sodri, ingin. Makanya kalau nu sering niki cerita salimus sodri didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ya cocok ke Imam Sakhawi. Nak ketemu buat takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya, meskipun kecil. Dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya nggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya nggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang nggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi, nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh, sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena nggak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh anak isu teke tua-tua ngene iki kan kowe gelem mesti ngapal Quran store wae. Nak rawat ini di akhir wal asri. Amma yatasaalun anin nahfil azim wa apana. Innalil muttaqin. Kalau sering nampak setoran orang tua-tua itu lucu-lucu. Orang tua-tua sing ben mati husnul khotimah, kadang Gus kula wis tua, tapi ben setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata orang jus nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz, kadang nyerah setruk, kadang mati, macam-macam lah. Apa ya, teke wong tua itu beda ya. Padahal maca. Tapi saking dalam jari piye. Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fancus. Bulan. Wasama idatul khubuk tu khibuk mbah. Sebab larani mbah man pusing kula mas. Jadi dua khayal dhewe. Ya seorang lagi ya, kita tetap diru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdul Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormati, tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja fitilkal khaslah, ingat-ingat apa fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur saya suka.
dari segi senengnya kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang seneng saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, sehingga anggaran belanja salam no template itu terus aku mau itu piye. Kadang ini tak takoi kan soal aku rombongan bis tak takoi. Lu lari-lari buatan sekolah, buatan apa-apa Gus, yang penting soal kiai lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti ya borot itu. 3 dino. Jadi saya kritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Wah, nih wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Misal sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khaslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Nah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoh ini. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing mati Nabi sapa ya? Semuanya pernah bodoh ini Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari nyun sewu kayak kebanyakan maklar rezekinya dari apa aja. Gak bodoh ini kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sampai tinggu bendera lho. Apa malah apa Abu Badan itu? Kulon Progo. Pak tanahnya tak tuku lah didamel nopo? Weh kalau damel pertanian untuk pergi prospek. Padahal niatnya itu iki apa dadi apa? Bendera. Dituku rega murah. Misalnya terus mungkin jemben dari bandara Pak. Mungkin jemben regane larang. Mungkin dereng larang kalau tak tubas Pak. Gelem ta ora wong niku. Misalnya jujur ngono. Misalnya ana wong sponsor umroh. Ayo umroh nang Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mbek sing rapati jujur. Ya jawab bae kira-kira. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Kabeh. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet apa konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul oh ternyata jagoan wong ayu ku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul ku nak duwe tangga ayu ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan rajulun bimro'aten orang ojo nang dalan mbak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora arah macem. Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak iso tak apik elek ndi. Musa salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah apik sing
umum mergo Nabi pantangane layak keluar narojulun bimroate dong ya apa di elek di ya kan ya sok nang ketemu dajjal bodoh dia apa ya rotine apa rotine entekno terus ombone entekno terus nak kon kafir wah udah nak muni lha roti ku kadung mbok pangan rotine pangeran bocah ora tau ngaji tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat, cek terkenal cek ora terkenal, tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi, jangan, karena kalau nggak ada yang ngeritik repot. Kayak tadi saya yang ketermaksa ngeritik wiridan, mana ada orang soleh ngeritik wiridan, tapi harus saya ingatkan sebagian orang eling pengiran itu sebenarnya eling nafsunya sendiri, dia ngajukan proposal kepada Allah gayanya wiridan, tapi sebenarnya ya itu tuh lah nanti ini senang Allah teman dijak bakas halal haram kan suka mereka itu ketentuannya Allah Subhanahu, malah kadang mendingin ngaji halal haram ra penting, sementing ndonga mergo ndonga mukhul ibadah mendarani ngaji ra penting kok syarat ngaji kok ra penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong, akhirnya kita proporsional ya ndonga itu sak kadare tetap di bawah ilmu. Saya ulang lagi, di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane wakeh. Bareng takoki rukune salat yo sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro ben 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk maat tumaknina, sujud tumaknina. Lah yang satu ngitung tumaknina itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia dapat kenalan buat pinggiri. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan. Ya ada lah mereka. Lha iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate itu. Kendala. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saya metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu, supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars.